Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Oke, di video ini kita akan belajar matematika untuk materi hubungan antar satuan debit. Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Semangat belajar! Sebelumnya, kita akan mengingat kembali apa yang dimaksud dengan debit. Debit adalah banyaknya benda cair yang mengalir atau berpindah melalui penampang tertentu per satuan waktu. Penampang tertentu tersebut dapat berupa sungai, pipa, selang, dan lain-lain. Nah, hubungan antara debit, volume benda cair yang berpindah, dan waktu yang dibutuhkan digambarkan dengan segitiga dVW, di mana D adalah debit, V adalah volume benda cair yang berpindah, dan W adalah waktu yang dibutuhkan. Untuk menghitung debit, kita dapat menutupi lambang huruf D, sehingga kita dapatkan cara untuk menghitung debit adalah V dibagi W, atau volume benda cair yang berpindah dibagi waktu yang dibutuhkan. Sehingga dapat kita katakan bahwa debit merupakan perbandingan antara volume benda cair yang berpindah dengan waktu yang dibutuhkan. Dari penjelasan sebelumnya, kita mengetahui bahwa debit merupakan perbandingan antara volume benda cair yang berpindah dengan waktu yang dibutuhkan, atau debit merupakan volume benda cair yang berpindah per waktu yang dibutuhkan, sehingga satuan debit sama saja satuan volume per satuan waktu yang dibutuhkan. Satuan debit biasanya liter per jam, liter per menit, desimeter kubik per menit, sentimeter kubik per menit, dan lain-lain. Nah, debit dapat diukur dengan alat yang bernama velometer, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya, kita akan belajar memahami satuan debit. Sebagai contoh, sebuah keran air mengalirkan air dengan debit sebesar 10 liter per menit. Hal ini berarti dalam waktu 1 menit, volume air yang mengalir dari keran tersebut atau volume air yang berpindah adalah 10 liter. Kemudian kita dapat menghitung bahwa dalam 2 menit, maka volume air yang mengalir adalah 20 liter. Dalam waktu 3 menit, maka volume air yang mengalir adalah 30 liter, dan seterusnya. Nah, satuan debit dapat diubah menjadi satuan debit lainnya. Sebagai contoh, 7,2 meter kubik per menit dapat diubah ke satuan debit liter per detik. Selanjutnya, kita akan berlatih mengubah satuan debit. Contoh pertama, 7,2 meter kubik per jam sama dengan titik-titik liter per menit. Nah, kita tuliskan 7,2 meter kubik per jam sebagai 7,2 meter kubik per 1 jam. Nah, kita ingat betul bahwa satuan liter setara dengan satuan desimeter kubik. Jadi, kita akan mengubah satuan meter kubik menjadi desimeter kubik agar setara dengan liter. Nah, kita ubah satuan meter kubik menjadi desimeter kubik atau liter, sehingga bilangan 7,2 kita kalikan dengan bilangan 1000, karena turun 1 tangga satuan volume. Kemudian, kita juga mengubah satuan waktu jam menjadi menit, sehingga akan kita kalikan dengan bilangan 60. Nah, 7,2 kita kalikan dengan 1000, hasilnya 7200 liter. Kemudian 1 jam kita tuliskan sebagai 60 menit. Kemudian kita sederhanakan pecahan biasa tersebut dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kita bagi dengan bilangan 60. Pembilang 7200 dibagi 60 adalah 120. Dan penyebut 60 dibagi 60 hasilnya 1. Sehingga hasilnya adalah 120 liter per 1 menit. Sama saja 120 liter per menit. Contoh soal kedua, 2,4 liter per menit sama dengan titik-titik sentimeter kubik per detik. Nah,
kita tuliskan 2,4 liter per menit sebagai 2,4 liter per 1 menit. Kita mengingat betul bahwa 1 cm3 setara dengan 1 ml. Jadi kita mengubah satuan liter menjadi mililiter agar setara dengan cm3. Kita ubah satuan liter menjadi mililiter yang setara cm3, sehingga bilangan 2,4 liter akan kita kalikan dengan bilangan 1000 karena turun 3 tangga satuan volume liter. Selanjutnya kita mengubah satuan waktu menit menjadi detik, sehingga kita kalikan bilangan tersebut dengan bilangan 60. Kita tuliskan 2,4 cm3 kali 1000 per 1 kali 60 detik. Hasilnya adalah 2400 cm3 per 60 detik. Kita sederhanakan pecahan biasa tersebut dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Pembilang 2400 dibagi 60 adalah 40, dan penyebut 60 dibagi 60 adalah 1, sehingga hasilnya adalah 40 cm3 per 1 detik. Sama saja 40 cm3 per detik. Jadi 2,4 liter per menit sama dengan 40 cm3 per detik. Contoh soal ketiga, 1500 liter per detik sama dengan titik-titik meter kubik per detik. Nah, kita tuliskan 1500 liter per detik sama dengan 1500 liter per 1 detik. Kita ingat bahwa satuan liter setara dengan desimeter kubik. Jadi 1500 liter sama dengan 1500 desimeter kubik. Kita tuliskan 1500 desimeter kubik per 1 detik. Selanjutnya, kita mengubah satuan desimeter kubik menjadi satuan meter kubik. Satuan desimeter kubik menjadi satuan meter kubik naik 1 tangga satuan volume. Jadi dibagi dengan 1000, sedangkan satuan detik tetap menjadi satuan detik. Nah, kita tuliskan 1500 meter kubik dibagi 1000 per 1 detik. Hasilnya 1,5 meter kubik per 1 detik, atau 1,5 meter kubik per detik. Jadi 1500 liter per detik sama dengan 1,5 meter kubik per detik. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.